Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Andriani. Saya dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Telekomunikasi D4. Baiklah, di sini saya ingin menjawab soal praktikum pengolahan sinyal digital yang diambil dari modul praktikum pengolahan sinyal digital. Saya menggunakan media MATLAB. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan soal. Baiklah, di sini saya telah memasuki LMS pada mata kuliah praktikum digital sinyal processing yang diajarkan oleh Bapak Sopyan. Di sini terdapat 4 soal. Yang pertama, pelajari tentang fungsi menampilkan gambar pada MATLAB serta ulangi langkah-langkah program tadi, kemudian cari tahu fungsi-fungsi berikut, improtate dan inwrite. Kedua, carilah Z-transport dari XN sama dengan 14NU N dengan menggunakan MATLAB. Yang ketiga, plotting frekuensi respon Anda. Diminta melakukan plotting diagram respon frekuensi untuk magnitude dan phase. Coba gambar HJW di MATLAB dengan diagram plot biasa, dengan plot, dan dengan diagram bot dengan semilogi. Yang keempat, aplikasi Butterworth filter pada percobaan ini. Kita akan melakukan filtering terhadap sinyal input wave. Tetapkan Fs 8000 Hz, filter orde 5, frekuensi cutoff Fc 1000 Hz. Langkah percobaan yang pertama adalah membaca file WAV terlebih dahulu, di mana input sinyal adalah WBY S. Buatlah demo dan laporan dari percobaan berikut. Baiklah, sebelum memulai ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu soal dari nomor 1. Di sini saya menggunakan modul praktikum penghantar atau pemrosesan sinyal. Nah, kita buka modul pada halaman 87 tentang praktikum 9 pengolahan image. Untuk menjawab persoalan nomor 1, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa dasar teorinya. Membaca sebuah file citra atau image. Selain sebagai software yang andal di bidang numerik, MATLAB pun andal di bidang pengolahan citra digital. Sebelum melakukan pengolahan sebuah citra, hal pertama yang perlu dilakukan adalah dengan membaca sebuah citra atau image. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah menyisipkan sebuah figur kosong, siapkan komponen yang akan digunakan seperti push button, teks, dan lain-lain, atur properti masing-masing komponen, dan membuat kode program pada M-file. Berikut ini langkah-langkah dalam membaca sebuah citra menggunakan GUID MATLAB. Yang pertama, kita harus melakukan desain figur. Desain figur seperti dalam gambar 8.1. Dalam meletakkan komponen, palet boleh tidak sesuai dengan gambar atau sesuai dengan selera. Baiklah, nanti kita akan mengoperasikan contoh aplikasi citra seperti ini pada halaman MATLAB. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu komponen apa saja yang harus kita punya. Di sini terdapat banyak sekali komponen yang diperlukan beserta properti inspektor atau pengaturannya. Boleh disimak dan dilihat. Saya sengaja blok agar lebih terbaca.
Kemudian setelah mendesain dan mengatur komponennya, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyimpan figur. Setelah selesai mendesain figur, langkah selanjutnya adalah menyiapkan figur, beri nama aplikasi, citra figur. Secara otomatis kita akan dibuat kerangka M-File dengan nama yang sama. Lalu yang terakhir, memprogram melalui M-File. Tambahkan beberapa program kode pada rutin fallback yang diperlukan, antara lain yaitu btn buka. Di bawah function btn buka callback, tambahkan program berikut. Saya blok biar terbaca. Ini program yang harus kita tambahkan di bawah btn buka. Selanjutnya, program yang perlu ditambahkan di bawah btn tutup adalah hanya 2 baris ini saja ya. Nah, setelah mengetahui dasarnya dan mengetahui teorinya, langkah selanjutnya adalah kita mempraktekkan atau mencoba soal nomor 1 tersebut di lembar MATLAB. Sekarang saya sudah memasuki lembar MATLAB. Saya membuka common window atau jendela. Di sini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengklik GUID untuk mendesain gambar yang kita inginkan. Setelah itu, kita harus menekan Enter. Nah, di sini telah tampil GUID. Hal yang harus kita lakukan adalah mengklik OK. Boleh dilihat, ini adalah tampilan dari GUID atau lembar kerja kita dalam mendesain. Seperti yang telah kita ketahui dan pelajari tadi, kita boleh atau bebas mendesain apapun di lembar kerja ini. Tentu teman-teman ingat, jika tidak ingat boleh diulang di menit sebelumnya tentang komponen-komponen yang digunakan. Di sini saya akan memberitahu secara sekilas atau secara langsung. Komponen yang pertama, kita menggunakan static text sebanyak 4. Jika tidak bisa, kita bisa mengarahkan tombol supaya terbaca. Kita butuh 4 ya. Sebenarnya bebas meletakkan dimanapun static text yang kita inginkan. Selanjutnya kita membutuhkan edit text sebanyak 2. Lalu kita butuh push button sebanyak 2. Kalian bebas meletakkan dimanapun yang kalian suka. Dan yang terakhir, akses sebanyak 1. Baiklah, untuk mengubah komponen-komponen ini, hal yang harus kita lakukan adalah mengklik kiri pada tombol komputer atau mouse Anda, kemudian klik Property Inspector. Kemudian ubah
font size-nya menjadi 14. Font weight-nya menjadi bold. Stringnya menjadi contoh aplikasi Citra. Lalu tag-nya kita ganti tag 1. Dan enter. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, itu artinya kita diharuskan untuk membesarkan gambar agar terlihat bacaan atau tulisannya. Pindahkan ke tengah-tengah. Sama halnya seperti tadi, untuk mengedit statik kedua, kita harus menekan klik kiri mouse, terus property inspector, kita ganti font size menjadi 10, font weight menjadi normal, string kita ganti nama file, dan yang terakhir tag-nya kita ganti tag 2. Lalu enter. Kita tinggal menarik agar terbaca. Untuk statik ketiga sama, ganti menjadi 10, font weight-nya normal, stringnya kita ganti ukuran, dan tag-nya kita ganti 3, tag 3. Lalu statik keempat sama, klik kiri properti, ganti menjadi 10, font weight-nya normal, stringnya kita ganti angka X atau lambang kali, lalu tag-nya kita ganti tag 4 dan enter. Kemudian untuk edit text, klik kiri property inspector, font size-nya kita ganti 10, lalu font weight-nya normal, stringnya kita hapus atau kosongkan, lalu tag-nya kita ganti tag 1 dan enter. Boleh ditarik. Lalu sama seperti tadi, property inspector, ini kita ganti 10, font weight-nya normal, stringnya kita kosongkan, dan tag-nya kita ganti edit 2, lalu enter.
Sudah, lalu kita edit push buttonnya. Klik kiri, Property Inspector. Font size-nya 10. Font weight-nya bold. Stringnya buka file Citra. Lalu enter. Dan yang terakhir tag-nya btn buka. Lalu enter. Tinggal kita tarik seperti ini. Lalu push button sama, kita klik kiri Property Inspector. Font size-nya 10. Font weight-nya bold. Lalu stringnya tutup aplikasi. Dan tag-nya btn tutup. Oke. Lalu enter. Ini boleh kita lebarkan dan aksesnya boleh kita besarkan. Seperti ini ya. Setelah ini jadi, langkah selanjutnya adalah dengan meng-save atau menyimpan. Klik file, lalu klik save. Kemudian tulis contoh aplikasi Citra. Citra seperti ini, lalu langsung di save. Dikarenakan saya sudah meng-save, jadi saya tidak perlu meng-save kembali. Baiklah, setelah selesai langkah tersebut, langkah selanjutnya adalah dengan mengklik kembali GUID pada lembar jendela Common Window, lalu menekan Enter. Di sini kita tinggal mengarahkan kursor pada Open Existing GUI. Pilih aplikasi Citra Figure, lalu Open. Nah, ini aplikasi yang sudah kita buat tadi. Seperti ini yang sudah saya contohkan. Selanjutnya, kita lihat dulu pada tombol editor atau Citra M file. Seperti yang saya jelaskan tadi,
Pada BTN buka, kita tambahkan rumus yang ada pada modul. Di sini saya sudah tambahkan rumus BTN buka dan rumus BTN tutup. Dari sini rumus BTN buka dan dari sini rumus BTN tutup. Kemudian setelah kita mengecek semuanya secara benar, langkah selanjutnya adalah dengan menekan tombol Run yang ada di samping kiri contoh aplikasi Citra. Lalu kita tekan Change Folder. Nah, ini hasil dari contoh aplikasi Citra tersebut. Hal yang harus kita lakukan adalah dengan membuka file Citra, kita masukkan image atau gambar, lalu open. Nah, di sini telah terdapat gambar saya. Kebetulan saya masukkan foto saya sendiri. Kita mengetahui ukurannya dari aplikasi Citra ini. Dan yang terakhir, kita bisa langsung menutup aplikasinya dengan cara menekan tutup aplikasi. Lalu untuk soal kedua, carilah Z transform dari Xn sama dengan 14 NUN dengan menggunakan MATLAB. Sebelumnya saya ingin memberitahu dulu di mana kita bisa mempelajarinya pada halaman 92 praktikum 10 transformasi Z. Dasar teorinya adalah transformasi Z banyak digunakan pada DSP karena kegunaannya untuk menjelaskan karakteristik sinyal dan sistem berbasis waktu diskrit. Selain itu, transformasi Z sering digunakan untuk mendesain filter desain atau digital dan menggunakan analisa frekuensi responnya. Transformasi Z dapat dirumuskan sebagai berikut. Boleh dilihat secara sendiri rumusnya. Kemudian ROC atau Region of Convergence. ROC atau daerah konvergensi adalah daerah di mana nilai XZ kurang dari ROC ini digambarkan dalam bentuk sumbu Y adalah sumbu imajiner, sumbu X adalah sumbu real, dan lingkaran dengan R sama dengan 1. Daerah ROC ini banyak digunakan untuk menggambarkan kestabilan sistem. Boleh dilihat. Baiklah, dengan MATLAB dapat ditulis seperti XYMS ZN ZT dalam kurung 1/4 N. Untuk membuatnya, kita tinggal mengcopy, lalu kita buka MATLAB. Kita buka pada lembar Common Window. Di sini kita tinggal mengklik kanan dan mempaste, lalu menekan Enter.
dan didapatkan hasil Z per Z min 1/4. Lalu untuk nomor 3, yaitu plotting frekuensi respon, Anda diminta melakukan plotting diagram respon frekuensi untuk magnitude atau phase atau fase. Coba gambar H dalam kurung WJ di MATLAB dengan diagram plot biasa, dengan plot dalam kurung, dan dengan diagram Bode dengan semilogi. Baiklah, kita buka kembali modul. Pada halaman 109, praktikum 12 tentang frekuensi respon. Sebelumnya, saya ingin membacakan dasar teorinya. Frekuensi respon adalah sistem atau biasa ditulis dalam bentuk adalah metode yang dipakai untuk melihat atau menjawab sifat sistem di domain frekuensi. Jika diketahui Xt adalah sinyal input berupa sinusoid, Ht adalah sistem, dan Yt adalah output, frekuensi respon seringkali ditulis sebagai bekerja dalam dua domain, yaitu analog atau kontinu dan digital atau discrete. Di sini boleh dilihat gambarnya atau analoginya. Baiklah, untuk menjawab soal nomor 3, kita menggunakan diagram Bode. Seringkali sumbu frekuensi ternyata terlalu panjang untuk memudahkan, maka seringkali sumbu X dibuat berskala logaritmik atau dalam skala faktor 10 kali. Gambar di bawah menunjukkan hal tersebut dari persamaan H JW 2/2 plus JW. Perhatikan bahwa gambar tampak berbeda daripada gambar 12.1 dan 12.2, karena pada dua gambar di bawah ini kita hanya mengeplot terhadap sumbu X lebih dari sama dengan 0. Perhatikan bahwa untuk fase, karena dalam bentuk derajat, maka kurang dari fase H JW sama dengan ARC tan H JW dikali 180 Pi. Ini contoh diagramnya. Apabila kita ingin membuat ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah mengcopy modul kemudian memahami apa artinya. Boleh dilihat pada tabel. Lalu kita buka MATLAB pada lembar Common Window, paste hasil yang sudah kita copy pada modul. Boleh kita tulis untuk melatih daya ingat atau ketelitian kita dalam membuat coding, atau kita ubah sedikit
angka-angkanya. Di sini saya ubah sedikit angka-angkanya. Baiklah, setelah kita ubah, tidak perlu banyak, asal kita mengerti. Boleh di sini kita ubah angka berapapun yang kita suka, supaya menghasilkan grafik yang kita inginkan. Lalu selanjutnya kita harus menekan tombol enter. Dan keluarlah hasil figur seperti ini. Ini adalah diagram botnya, dan ini adalah frekuensi radian per sekon. Untuk soal nomor 4, aplikasi Butterworth filter pada percobaan ini. Kita akan melakukan filtering terhadap sinyal input WAV. Tetapkan fs 8000 Hz, filter orde 5, frekuensi cutoff fc 1000 Hz. Langkah percobaan. Tahap pertama adalah membaca file WAV terlebih dahulu, di mana input sinyal adalah W by S. Baiklah, di sini kita akan membaca soal nomor 4. Masih sama di modul ini, yaitu pada modul frekuensi respon, praktikum 12 di halaman 109. Kita buka modulnya. Percobaan 2, aplikasi Butterworth filter. Pada percobaan ini, kita akan melakukan filtering terhadap input WAV. Tetapkan fs 8000 Hz, filter orde 5, frekuensi cutoff fc 1000 Hz. Langkah percobaan. Tahap pertama adalah membaca file terlebih dahulu, di mana input sinyal adalah W by solicitude WAV. Seperti ini. X, fs, n, bit x, WAV rate, W by solicitude oric WAV. Yang kedua, buatlah filter Butterworth, plot respon frekuensi filter dengan cara berikut. Ini caranya. Lalu yang ketiga, coba lakukan filtering dengan perintah di bawah. Y sama dengan filter B, A, X, di mana B adalah numerator filter, A adalah numerator filter, dan X adalah sinyal input. Paralel input B dan A sudah diperoleh dari perintah sebelumnya. 4. Simpan hasil output filtering dengan wavewrite. Kelima, coba plot sinyal input WAV dan hasilkan filtering dengan perintah berikut. Lalu, selain melakukan plotting pada domain waktu, cobalah plotting pada domain frekuensi terhadap sinyal Y. 6. Apa efek filtering pada suara yang Anda dengar? Berhasilkah filtering yang Anda lakukan? Sinyal XT. Ini adalah hasil dari sinyalnya. Ini hasil filter LPF 1000 HZYT. 7. Mengubah Chuton LPF Butterworth. A. Lakukan hal yang sama dengan frekuensi cutoff FC
500 kali 400 kali 300 kali 200 Hz. B. Plotlah hasilnya. Hasil input bukan merespon frekuensi dengan cara di atas. C. Apa efek perubahan FC pada suara yang Anda dengar? D. Cobalah gambar hasil respon frekuensi filter. Baiklah, di sini kita akan melakukan percobaan pada MATLAB di modul tersebut. Kita ambil percobaan codingnya 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6 kita copy semua dan masukkan ke dalam lembar kerja MATLAB. Setelah tercopy seperti ini, maka kita harus menekan tombol enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya yakin ini akan sangat bermanfaat dan berguna apabila langsung diamalkan dan dicoba dengan sebaik mungkin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.